Baik, sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya diminta Pak Nino, sebenarnya sudah 1 minggu yang lalu, tapi saya bilang Pak belum bisa memberikan informasi pasti saya bisa atau tidak karena masih harus di Jakarta. Baru tadi malam Bapak Ibu Saudara saya sampai di Semarang. Dan sebenarnya pagi tadi sudah saya siapkan satu materi ya. Istri saya juga tahu. Kemudian saya nggak sejahtera gitu ya, tidak merasakan damai gitu dengan materi yang saya siapkan. Saya siapkan waktu itu pagi tadi diambil dari kitab Daniel pasal 7. Sudah tulis sebenarnya saudara ya, sudah 1 halaman sendiri. Akhirnya saya ubah sore tadi setelah saya, karena capek tidur saudara ya. Kemudian sorenya saya ganti saudara temanya, cuma dapat setengah halaman. Kemudian saya resumekan. Jadi tadi sempat terburu-buru karena sampai jam 5:30 saya masih di rumah dan belum selesai dengan materi yang saya siapkan. Hingga akhirnya tadi saya bicara dengan istri saya, kita ngebut gimana? Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa kita sikat. Ya puji Bapak Yahweh sampai di sini tepat waktu, bahkan bisa ikut doa persiapan dahulu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau pada malam hari ini kaum Kristen ya, kalau Pak Gembala sampaikan bukan lagi Kristen kita ya. Apa Pak kemarin namanya Pak? Ya, saya lupa. Kalau saya biasa menyebutnya sebagai mesianik ya, karena lebih mudah gitu ya di lidah. Nah saudara, malam hari ini tadi saya juga sempat lewat di perempatan Milo, kemudian saya ambil jalur ke arah Peterongan. Di situ kan ada IFGF ya, saudara ya. Begitu ramai sekali. Karena saudara-saudara kita yang di luar sana saat ini merayakan apa yang mereka sebut sebagai Natal, malam Natal gitu ya. Jadi kalau malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara kita yang di luar sana merasakan suatu suasana yang joyful gitu ya. Graceful, majestic, sangat megah gitu ya. Malam hari ini saya nggak akan menyampaikan sesuatu yang majestic, yang holy gitu ya, bukan holy tapi yang joyful, yang meriah, yang enak didengar. Saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak enak didengar dan cenderung menakutkan saudara. Saudara mau nggak mendengarkan sesuatu yang harusnya malam hari ini orang-orang di luar sana ya, mungkin kita juga akan merayakan dalam segala kemegahan gitu ya, sukacita, tapi enggak. Malam hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang mungkin sedikit, tidak hanya sedikit, tapi akan mengganggu pikiran kita, mengganggu rasa damai sejahtera kita saudara. Mungkin pulang dari ibadah ini saudara akan berpikir sedikit lebih dalam ya, bagaimana Tuhan akan menggenapi setiap nubuatan saudara. Ya, saya kasih judul waktu kesusahan Yakub. Karena memang tertulis seperti itu, waktu kesusahan Yakub. Kita akan buka dahulu, ini canggih sekarang ya monitornya di sini. Yeremia 30 ayat 4 sampai 7. Ya, Yeremia pasal 30 ayat 4 sampai 7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa kitab suci bisa sama-sama menyimak. Mungkin akan berbeda setiap kata dan kalimat karena saya menggunakan ILT. ILT. Mungkin tidak update sesuai dengan HP saudara. Saya bacakan. Dan inilah firman yang telah Yahweh ucapkan mengenai Israel dan Yehuda. Sebab itu beginilah Yahweh berfirman, kami telah mendengar suara kegentaran, suara ketakutan, dan bukan suara damai sejahtera. Perhatikan ini saudara. Sekarang bertanyalah dan lihatlah, adakah seorang laki-laki melahirkan? Mengapa aku melihat setiap pria dengan tangan pada pinggangnya, seperti seorang wanita yang sakit bersalin, dan semua wajah berubah pucat? Wahai, alangkah hebatnya hari itu, sehingga tidak ada yang seperti itu. Dan inilah
waktu kesusahan Yakub, tetapi dia akan diselamatkan daripadanya. Demikian firman Bapak Yahweh Saudara. Nah, mungkin banyak yang berpikir kalau karena Yakub ini dan keturunannya akan mengalami suatu pembuangan Saudara ya. Bahkan bisa dibilang pembuangan ini sampai berkali-kali Saudara. Ya. Ketika zaman Babilonia, ketika zaman Mesir Saudara ya, atau Mitsraim, juga pada zaman Romawi sudah banyak yang scattered all around the world. Semua tersebar di seluruh dunia. Nah Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan masa atau waktu kesusahan Yakub? Banyak orang berpikir bahwa ini adalah peristiwa atau sejarah yang sudah terjadi lampau. Tetapi Saudara yang terkasih, ini kalau kita mau pelajari, waktu kesusahan Yakub ini adalah berbicara tentang masa kesusahan besar yang akan terjadi suatu hari nanti. Kenapa? Karena disebutkan di sini ayat 7, wahai alangkah hebatnya hari itu. Hari apa? Hari kesusahan Yakub. Sehingga tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Ini berbicara sesuatu yang akan datang. Berbicara tentang eskatologi. Berbicara tentang masa yang akan datang, Saudara. Masa yang akan datang akan kita hadapi. Nah, Saudara yang terkasih, banyak dari antara kita yang berpikir, ya ini terus dikatakan dan disampaikan berulang-ulang di mimbar Kehilat, bahkan sejak kita kecil bahwa Yesus akan datang, kita akan menghadapi masa kesusahan besar, kita akan menghadapi satu masa yang begitu mengerikan. Tapi coba Saudara renungkan di ayat yang ke-5 tadi Saudara. Kami telah mendengar suara kegentaran, suara ketakutan dan bukan suara damai sejahtera. Kalau Saudara rasakan akhir-akhir ini bagaimana? Ya. Kalau saya pribadi, Saudara, saya sudah merasakan satu perasaan yang tidak damai. Saya merasakan satu perasaan yang begitu mencekam. Saya merasakan begitu ketakutan. Saya enggak memungkiri, ya, setiap kita pasti mengalami ini. Entah itu katakanlah Saudara di dalam waktu-waktu Saudara bekerja, Saudara sekolah, Saudara bersosialisasi, sedikit banyak kita mengalami perasaan ketakutan. Ketakutan karena apa, Saudara? Ya, saya tidak perlu jelaskan begitu detail karena sudah sering kali juga disampaikan di mimbar bahwa saat-saat ini begitu kuatnya, ya, begitu dahsyatnya satu sistem diberlakukan untuk kita. Bagaimana kita kebingungan sekarang, harus katakanlah masuk ke satu lokasi harus menggunakan ini. Ketika saya harus pergi bersekolah, saya harus seperti ini. Bukan timbul satu perasaan yang nyaman, justru sebaliknya. Ini saya pribadi ya, saya tidak tahu dengan saudara-saudara sekalian. Saya pribadi merasakan satu ketakutan. Bohong kalau saya bilang bahwa saya santai aja, saya hadapi, saya jalani. Bohong Saudara. Saya juga mengalami kekhawatiran. Saya juga mengalami ketakutan. Ini yang terjadi, Saudara. Saat ini saya mengalami satu kesesakan. Ya. Dan ancaman demi ancaman sudah mulai saya hadapi, Saudara. Ancaman di dalam pekerjaan, ancaman di dalam banyak hal. Bahkan ketika kita beraktivitas pun sudah mulai kesulitan sekarang. Ini yang terjadi, Saudara. Masa atau waktu kesusahan Yakub. Jangan dibilang bahwa ini sudah terjadi lampau. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tidak, karena disebutkan bahwa tidak akan ada lagi seperti ini. Karena ini bicara masa yang akan datang. Dan itu akan berbicara bagaimana dunia atau zaman ini selesai. Ya. Pada saat ayat ini tertulis, mungkin banyak yang berpikir bahwa ini terjadi pada zaman Babilonia.
Kemudian terjadi pada zaman pemerintahan Mesir, saudara. Kemudian juga ada yang berpikir ini zaman kekaisaran Romawi. Sehingga berpikirnya adalah pada saat itu. Tapi toh pada kenyataannya zaman ini terus berjalan. Hingga pada akhirnya kita hidupi zaman ini. Dan saudara yang terkasih, saya perlu ingatkan bahwa zaman kesusahan besar ini sudah menanti kita. Itu sebabnya mungkin renungan kita pada malam hari ini membawa hati kita enggak damai. Membawa hati kita ini sedikit memikirkan. Kok seperti ini? Ya, yang seharusnya malam hari ini saya merasakan sukacita seperti orang-orang yang lain gitu ya. Pulang, salaman, dapat kado. Enggak, saudara. Saya sudah pernah bercerita tentang masa kesusahan besar ini dengan Pak Gembala. Waktu itu kami perjalanan ke Kehilat Alfa Omega di Magelang. Ya, karena ini juga mengganggu pikiran saya. Pak Nino, saya ingin sampaikan bahwa kita perlu sampaikan ke jemaat bahwa jemaat ini perlu endurance. Endurance artinya satu sikap tahan banting. Endurance itu kayak kalau kita iklan-iklan oli mesin itu, saudara ya, bahwa oli mesin ini akan menyebabkan mesin punya sikap atau punya karakteristik endurance, tahan lama, tahan banting, awet. Demikian pula dengan sikap kita, sikap iman percaya kita. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya kita punya sifat seperti ini, endurance. Mempunyai sifat yang tahan banting, tahan lama, kuat. Nanti kita akan lihat, saudara, kenapa Tuhan minta seperti itu. Kenapa Tuhan minta supaya kita memiliki karakteristik seperti itu. Mempunyai sifat, sikap seperti itu. Karena pada nanti akhirnya, saudara, kita akan menghadapi sama seperti yang Yakub hadapi, saudara. Ya. Ya. Kita akan lanjutkan, saudara. Kita akan buka di dalam Kitab Ulangan pasal 4 ayat 26 sampai 31. Mungkin renungan malam hari ini tidak akan lama, saudara ya. Saya akan mengambil pokoknya, tetapi saya ingin sampaikan satu message, satu pesan penting malam hari ini supaya kita sama-sama punya keteguhan. Ya. Oke, kita buka di dalam Ulangan pasal 4. Mungkin kita akan sedikit Bible study, jadi akan banyak membaca. Ulangan pasal 4 ayat 26 sampai 31. Saya bacakan untuk saudara. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri yang kesana kamu seberangi, Yordan, untuk memilikinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu akan dimusnahkan. Dan Yahweh akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa. Ke tempat Yahweh akan menyingkirkan kamu. Dan di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah lain buatan tangan manusia, dari kayu, dari batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau makan atau mencium. Perhatikan ayat 29, tetapi dari sana kamu akan mencari Yahweh Elohimmu, dan engkau akan menjumpai apabila engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Bapa Yahweh. Nah, saudara, ini yang sudah dilakukan atau yang sudah dialami oleh Yakub, saudara. Dia akan dimusnahkan. Perhatikan bahwa ada kalimat di sana adalah pembuangan, diserakkan, ya, dan akan ada penghancuran. Dikatakan di sana dimusnahkan atau dihancurkan. Ini satu saudara? Satu peristiwa yang tidak bisa kita anggap remeh. Kalau memang pada saat itu secara rohani, secara spiritual, ayat ini berbicara untuk Israel, untuk Yakub, gitu ya. Memang secara harafiah mereka ini
dibuang, saudara. Berkali-kali mereka melakukan exile, berkali-kali mereka mengalami exile, mengalami dibuang oleh Bapa Yahweh, diserakkan kemana-mana. Dan mereka dihancurkan juga berkali-kali. Nah saudara, pada akhir zaman, ini juga berbicara tentang umat Bapa Yahweh saja. Umat Bapa Yahweh juga, saudara. Ya, di mana saudara, kita juga akan bisa mengalami hal yang sama. Kita akan mengalami sama seperti yang Yakub alami. Kita akan dihancurkan, kita akan diserakkan. Dengan apa? Dengan tantangan-tantangan iman yang ada di depan kita saat ini, saudara. Saya tahu mungkin sebagian kecil dari kita sudah nggak kuat. Ya, sudah nggak kuat dan akhirnya mohon maaf kata ya comply gitu ya. Ngikuti apa yang sudah diatur. Oh ya, kita harus ikuti apa aturan pemerintah whatsoever lah, saudara ya. Tapi saya merasakan aneh gitu. Ada sebagian dari kita yang jelas-jelas Torah nggak ngikuti, tapi dengan aturan manusia comply. Ya, Torah tidak comply, aturan manusia comply, kan lucu, saudara. Bahkan harusnya kita tahu bahwa Torah itu above all, lebih dari segalanya. Ya, di atas segalanya. Dia sesuatu yang mengajarkan kita bagaimana hidup seharusnya hidup. Contoh misalnya kita diajarkan bagaimana untuk menjaga kekudusan, kita diajarkan untuk makan dengan benar, ya, menjaga kekudusan dengan makan-makan yang kudus gitu, saudara ya. Itu kita tidak comply, kita tidak bisa mengikuti itu dengan berbagai macam alasan ya, saudara ya, dengan berbagai macam reason. Oh, kan enak gitu ya, tidak ada tertulis di kitab Perjanjian Baru. Segala macam alasan dibuat untuk bagaimana tidak comply dengan Torah, tidak mau ikut seturut dengan Torah. Tapi pada saat aturan manusia itu diberlakukan dan itu menyinggung atau berkorelasi dengan kedagingan, dengan kemudahan, dengan apalagi saudara yang kita hadapi ini, ya kan? Akhirnya orang jadi comply. Udahlah ikut aja. Saya merasakan sesuatu yang aneh. Dengan Torah tidak comply, tetapi dengan aturan manusia akhirnya comply. Dengan Torah tidak mau ngikuti, tidak mau seturut dengan Torah, tetapi dengan aturan manusia turut. Padahal tidak tahu bahwa Torah yang memberi kehidupan, aturan manusia tidak bisa. Sorry to say, saudara ya, sekalipun saudara mungkin sebagian kecil dari kita percaya, hal itu kan akan menyehatkan kita. Who say so? Siapa yang ngomong? Siapa yang bisa jamin? Saya mau kasih tahu, mereka akan membuka rahasianya itu 75 tahun dari saat sekarang. Bagaimana kita yakin itu tidak membawa keburukan buat kita? Ya, saya tidak perlu sebutkan, tapi saudara tahu ini. Bahwa mereka baru bisa membuka ya data-data itu setelah 75 tahun. Bayangkan, mungkin saya sudah mati kan. Itu baru dibuka. Dan kita mungkin ikut kata mereka, wah itu membuat kita sehat. I wouldn't say that, Pak. Ya, Ibu, saya tidak akan bilang seperti itu. Karena apa? Mereka baru buka 75 tahun. Kemudian, bayangkan saudara, mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini. Baru data itu dibuka. Ya kalau tidak ada apa-apa, kalau ada apa-apa. Nah terlebih lagi kalau itu digunakan sebagai satu alat untuk, ya saudara tidak perlu tahu, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 13 dan Daniel 12. Bahwa itu akan dijadikan alat untuk kita menyembah binatang itu. Nah saudara yang terkasih, saya mau saudara coba renungkan. Kalau kita dengan Torah tidak mau menurut, dengan Torah kita cenderung membangkang. Makanya sering kali setiap saya berdoa, kalau saya pulang gitu ya, saya selalu ditodong anak-anak saya untuk pimpin doa. Kami setiap sebelum tidur selalu kami gandengan tangan ya. Saya istri, 2 anak saya, selalu sebelum tidur kami gandengan tangan. Selalu di dalam doa itu saya minta
Tuhan ampuni atas pemberontakan kami, pemberontakan loh saudara, bukan lagi tidak mengikuti dan tidak menuruti Torah, tapi pemberontakan terhadap Torah. Karena kecenderungan kita tidak hanya tidak mengikuti, tetapi juga memberontak. Memberontak itu apa? Melawan. Melawan itu apa? Membantah saudara, bahwa Torah itu enggak betul, bahwa Torah itu harusnya begini, harusnya ya seperti ini, sesuai dengan keinginan daging kita. Itu sebabnya kalau tiap malam ketika jatah saya mimpin doa gitu, saya selalu ajar anak-anak saya, istri saya, bahwa kita berdoa minta ampun supaya Tuhan ampuni kita atas pemberontakan kita terhadap Torah. Nah ini saudara, coba ini direnungkan. Seberapa banyak dari kita yang lebih nurut aturan manusia, ya sekalipun mungkin saudara, lo kan tertulis di dalam Roma bahwa kita harus ikuti apa kata ya, tapi lihat dulu dong saudara, prioritasnya. Lihat dulu hierarkinya. Ya, tentunya kita akan menempatkan Torah above all, di atas segala sesuatunya. Kalau Torah bicara seperti itu, mestinya kita harus turut. Nah saudara, ini yang sekarang ini dialami oleh Yakub. Yang kita alami ini sama seperti yang dialami Yakub. Satu kesesakan, satu perasaan, damainya hilang, mau kemana-kemana jadi kepikiran gitu saudara. Ya, saya menyadari ini. Sekarang saya juga mengalami hal yang sama. Tetapi justru hal inilah yang dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menampi kita saudara. Nanti kita akan lihat ayatnya. Bagaimana Elohim ingin ya supaya kita ini benar-benar sorted. Kita benar-benar terpilih. Karena nanti yang Tuhan pilih adalah orang-orang yang seperti ini. Nah saudara, kita ini sama seperti Yakub. Saat ini sedang diserakkan. Kita kebingungan harus bagaimana. Kita mengalami kehancuran. Ya, kita dimusnahkan. Tetapi lihat ayat 29 tadi saya minta untuk kita perhatikan. Tetapi dari sana kamu akan mencari Yahweh Elohimmu. Ya, dan engkau akan menjumpai apabila engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kalau kadi kita ini dibuang, kita dihancurkan, ketika kita mencari dan menjumpai Dia, itu kebalikannya saudara. Kalau kita saat ini mengalami seperti ini, kita dibuang, ya kita bicara secara spiritual ya, secara rohani, bukan betul-betul kita ini dibuang gitu ya. Toh nyatanya ketika kita ini memutuskan diri untuk menyembah Yahweh pun kita sudah terbuang kan begitu saudara. Ya, kita kan tidak bisa dengan bebas ikut ibadah orang lain. Sekalipun mereka katakanlah mereknya hampir sama dengan kita. Kemarin Pak Gembala serupa tapi tidak sama kan gitu ya. Ternyata jelas ada garis yang jelas bahwa kita benar-benar tidak sama dengan mereka. Nah, kemudian kita tidak hanya sekedar dibuang tetapi juga sudah merasakan adanya kehancuran. Ya kayak sekarang ini saudara, orang-orang yang benar-benar memegang imannya tidak bisa kemana-mana, ya mungkin juga ada ancaman tidak bisa bekerja. Besok lagi saya sudah sharing ke Pak Gembala, kita harus menghadapi satu ancaman pidana katakanlah begitu. Bisa jadi karena itu adalah satu wujud kehancuran kita saudara. Tetapi ingat bahwa ayat 29 dibalik saudara. Kita akan diberkati oleh Bapa Yahweh kalau kita mencari dan menjumpai Dia. Kalau kita mencari dan menjumpai Dia. Jadi kalau kita dibuang dan dihancurkan, kebalikannya adalah kita mencari dan menjumpai Dia. Maka ya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, Tuhan Elohim akan memberkati kita, menjaga kita. Itu sebabnya ya saya sering sharing dengan istri saya. Istri saya juga merasakan bagaimana kebingungannya karena menghadapi anak-anak ini juga sekarang sekolah seperti itu saudara ya. Mungkin yang punya anak-anak sedang sekolah ini mengalami kebingungan yang sama. Harus menghadapi aturan yang begitu ketat, bahkan saat sebentar nanti juga harus seperti ini. Ya, harus melakukan itu saudara. Ya, saya sampaikan bahwa ke istri saya,
Ini tidak bisa kita hindari. Ini tidak bisa kita katakanlah kita pergi dari masalah ini, tidak bisa. Ini tetap akan kita hadapi. Ini akan tetap ada di tengah-tengah jalan kita. Caranya cuma satu, menghadapi dengan pertolongan Bapa Yahweh. Tidak ada cara lain. Kita mau ngumpet di mana juga tidak bisa, saudara. Kita mau sembunyi, kita mau melarikan diri kemanapun, tidak akan pernah bisa. Hanya ada satu cara, kita menghadapi dengan pertolongan Bapa Yahweh. Yaitu kita mencari dan kita menjumpai Dia. Kalau kita melarikan diri, ya, jelas kita tidak mungkin. Kalau kita juga melawan, tambah tidak mungkin, saudara. Hanya ada satu cara, yaitu datang kepada Bapa Yahweh. Datang untuk mencari dan menjumpai Dia secara pribadi. Makanya dengan kondisi seperti ini, saya bicara dengan istri saya, ya tidak ada cara lain, Mam. Kita mesti minta pertolongan Bapa Yahweh. Dan puji Bapa Yahweh, saudara, saya orangnya modelnya agak sedikit masa bodoh ya. Ketika di Jakarta juga harus menghadapi seperti itu ya, saya kadang tabrak-tabrak. Gitu, saudara. Saya harus cari cara bagaimana untuk bisa mengakali itu. Nah, malam hari ini ada pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa saya ingin saudara punya satu keteguhan, satu ketahanan, endurance, bagaimana menghadapi ini. Jangan mudah untuk menyerah. Tadi saya katakan, kalau dengan Torah kita tidak mau comply, kenapa dengan aturan manusia kita comply? Kan kebalik logikanya. Kan gitu, saudara. Aturan Tuhan, pengajaran dari Bapa Yahweh kita tidak mau ikuti. Tetapi aturan manusia kita begitu ketakutan dan kita ikuti. Ya, saya tahu, karena itu bicara tentang kedagingan kita. Nah, saudara, itulah waktunya bagi kita sama seperti Yakub. Bagaimana kita bertahan sampai pada akhirnya. Ayat ke-19 berbicara tentang pembuangan, penghancuran, dan kesusahan besar. Tadi saya sampaikan, ini bicara spiritual pada saat sekarang ini kita hadapi. Tetapi kuncinya tadi, yaitu kita mencari dan menjumpai Bapa Yahweh. Dan menemukan Dia. Ya, minta pertolongan terus kepada Bapa Yahweh. Tidak ada cara lain, saudara. Saudara mau ngakali gimana? Malah kena pidana nanti. Ya, hanya dengan mencari dan menemukan Dia, Elohim akan menyelamatkan kita. Selanjutnya, saudara, Matius 24. Nah, ini Matius 24 ini adalah berbicara tentang masa yang akan datang. Saya juga sudah diskusi dengan Pak Gembala, bagaimana Matius 24 ini akan terjadi di masa yang akan datang, saudara. Ya, ayat 15 sampai 28. Ya, saya ingin bacakan untuk saudara. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca, biarlah dia memahaminya. Maka biarlah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Siapa yang berada di atap rumah, janganlah dia turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. Dan siapa yang berada di ladang, janganlah dia pulang kembali untuk mengambil jubahnya. Dan celakalah bagi mereka yang sedang mengandung dan yang sedang menyusui pada hari-hari itu, yaitu hari atau waktu kesusahan Yakub. Namun berdoalah supaya pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin ataupun hari Sabat. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi. Lihat, saudara, kalimat ini terulang lagi. Sama yang seperti yang tertulis di dalam Yeremia tadi, saudara. Yeremia 30 juga dituliskan, ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang lagi. Berarti ini berbicara atau akan menceritakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang datang. Ya, perhatikan ini, saudara. Diulang lagi loh kalimatnya. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia
sampai sekarang, bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Suatu kesukaran yang tidak terbayangkan, saudara. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Bayangkan ini, saking ngerinya, jika tidak diperpendek, bisa-bisa manusia nggak ada yang selamat, saudara. Tetapi karena mereka yang terpilih, perhatikan, hari-hari itu akan diperpendek. Maka jika seorang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau di sini, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan. Dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin mereka yang terpilih, bahkan yang terpilih pun akan tersesatkan. Lihatlah, aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya, oleh karena itu apabila mereka mengatakan kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, janganlah keluar. Lihat, ada di dalam kamar, janganlah percaya. Sebab sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Sebab di mana saja ada bangkai, di sana burung nasar akan terkumpul. Nah, ini berawal tentang murid-murid Tuhan Yesus itu bertanya tentang bagaimana akhir zaman itu terjadi. Dan Yesus mereferensikan atau merujuk, kamu loh kalau melihat satu kekejian, di sana katakan bila kamu melihat satu pembinasaan keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel. Lihat saudara, Yeshua, Tuhan Yeshua itu merujuk akan akhir zaman itu di kitab Daniel. Nah saudara, kita tahu ya, Daniel ini satu nabi yang sangat produktif gitu ya, dalam menyampaikan nubuatan, sangat progresif. Dia terus menyampaikan nubuatan, bahkan dia bisa membaca dan mengartikan nubuatan. Mimpi Nebukadnezar di Daniel 2, di pasal 2 pun dia bisa terjemahkan. Ya, bahkan Daniel 7 yang tadi pagi saya siapkan, itu sebenarnya kan saya ingin bicara tentang Daniel 7 tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang atau kerajaan yang sudah datang. Bagaimana ada 4 binatang yang datang dari 4 penjuru angin. Ya, 4 penjuru angin ini berbicara tentang roh, karena angin itu kan kalau bahasa Hebrunya atau Ibraninya adalah ruah. Nanti tolong dibetulkan Pak Nino kalau saya salah. Ini berbicara tentang bagaimana roh-roh kegelapan ini datang. Ya. Bisa berbicara secara fisik, yaitu satu negara atau satu pemerintahan ya yang diwakili oleh 4 macam binatang, itu nanti ada di dalam Daniel 7. Sebenarnya saya lebih menguasai itu materinya saudara ya, karena saya pelajari dari pagi. Tapi siangnya saya merasakan tidak sejahtera gitu, kayaknya bukan ini yang ingin saya sampaikan. Saya kok ingin menyampaikan lagi, waktu perjalanan ke Magelang itu jadi pikiran saya bahwa jemaat ini harus diajar, kita ini harus punya satu ketahanan, ketangguhan, keteguhan. Karena saudara kalau sedikit saja kita jatuh gitu ya, atau kita keserimpet, tadi dikatakan di dalam Matius 24 bahkan orang-orang terpilih saja bisa disesatkan. Bayangkan orang-orang terpilih saja bisa disesatkan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di sini, ini adalah orang-orang yang sudah terpilih. Dan saya mempercayai orang-orang yang di luar sana, yang masih nyanyi Holy Night itu enggak terpilih. Dah saya titik gitu aja, saya punya pemikiran seperti itu. Kalau kita yang ada di sini saja masih bisa disesatkan, bagaimana lagi dengan orang-orang yang di luar sana. Sehingga kalau saya berpikir begini saudara, ya, karena kemarin saya ngobrol dengan teman saya yang sama-sama KTP-nya Kristen, dia negur saya, oh kenapa kamu enggak dijab, gitu ya? Kenapa enggak dijab? Oh saya enggak mau. Dia sudah mempunyai satu sikap yang berbeda menghadapi saya, yang tadinya so friendly gitu ya, kemudian sekarang sudah berubah. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu melawan? Nah, saya berpikirnya adalah
mereka ini adalah orang-orang yang sudah tidak terpilih menurut saya, saudara. Karena dengan mudahnya mereka sudah menghakimi saya. Saudara, orang-orang terpilih saja masih bisa disesatkan. Bagaimana dengan mereka? Oh, dengan gampang sekali. Sehingga ketika mereka ini bersikukuh, ya, ini saya heran loh. Kita nggak teguh, mereka malah teguh. Teguh untuk hal yang nggak benar. Nah ini saudara. Jadi kita mesti tahu bahwa akhir zaman ini direferensikan di kitab Daniel. Ada enggak ini kitab Daniel? Nah, di ayat 21 merujuk pada saat itu. Saat itu apa? Yaitu saat kesusahan besar. Atau kita di dalam judul kita adalah waktu kesusahan Yakub. Kalau kita lihat ayat paralelnya itu di Daniel 12 ayat 1 sampai 13. Nanti dibaca sendiri saudara, ya. Kemudian di Daniel 11 ayat 31 kekejian yang membinasakan. Jadi tandanya bahwa akhir zaman itu adalah kekejian yang membinasakan. Sekarang mungkin ya masih lah. Kalau kita bisa bilang ini sedang masa persiapan gitu. Ya ibaratnya gini. Kalau Bapak Ibu Saudara itu melewati jembatan. Jembatan itu dibagi menjadi 3 bagian. Kalau jembatannya 1 bentang atau single span. Karena saya orang bangunan, jadi saya akan jelaskan dengan ilustrasi ini. Jembatan itu katakanlah single span atau 1 bentang, hanya 1 bentang gitu ya. Karena ada jembatan yang bentangnya banyak, ada tiang-tiangnya di tengah sungai atau di tengah biasanya kan jembatan melintasi sungai atau juga melintasi jalan yang lain, namanya flyover gitu ya. Itu ada tiang-tiangnya di tengah. Tapi ini misalnya katakanlah 1 bentang gitu. Ada yang namanya approach slab atau jalan pendekat. Jadi sebelum kita naik ke jembatan itu ada namanya approach slab atau jalan pendekat. Jalan pendekat itu biasanya cenderung naik. Nah di Indonesia ini kalau didesain jembatan itu kurang bagus menurut saya ya. Dari pengalaman saya seperti di Filipina katakanlah gitu, mereka bangun jembatan ini bisa smooth, lurus gitu ya. Kalau di kita kan kalau mau jembatan kalau kayak ngetrail gitu ya, naik terus lurus terus turun lagi. Sehingga kadang kalau kita Bapak Ibu lewati tol Trans Jawa ini yang daerah Kanci itu atau bahkan mendekat ke arah Batang itu kan langsung kalau ada jembatan kayak ngetrail mobilnya. Ya itu desainnya jelek saudara, menurut saya ya. Yang merencanakan, yang merancang itu kurang bagus. Mestinya ya harusnya jalan pendekat itu tidak setinggi itu. Ya. Nah ibaratnya tadi saudara, masa kesusahan besar ini sedang ada di approach slab, sedang ada di jalan pendekat menuju ke jembatan. Jembatannya ya itulah puncaknya masa kesusahan besar. Ini saya ilustrasikan dengan simpel ya, karena itu yang bisa saya jelaskan. Nah saudara, saat ini saja kita sudah begitu mudahnya goncang. Kita kemudian mulai bimbang, kemudian ambil keputusan salah. Bagaimana kita kalau sudah sampai di puncaknya, kita sudah sampai di bentang jembatannya, di masa kesusahan besar itu. Disebutkan di dalam Wahyu, disebutkan di dalam Daniel 12, 3,5 masa, 42 bulan kita harus menghadapi itu. Bagaimana? Ya, ini nanti masih saya sampaikan, ini masih di dalam studi ya saudara ya, karena saya masih bahas dengan Pak Gembala, apakah rapture itu terjadi sebelum atau sesudah masa kesusahan besar. Tetapi di dalam Tesalonika itu masih dijelaskan bahwa kita akan menghadapi masa-masa seperti ini. Nah ini sekarang sudah menghadapi ini saudara. Ya, masa pra kesusahan besar. Kita mulai kebingungan, kita sudah mulai cari cara supaya bisa diterima oleh dunia saudara. Dengan mudah kemudian kita menerima itu. Ya, nah saudara yang terkasih, saya coba ingin kita sama-sama renungkan malam hari ini. Kita harus punya sikap seperti apa? Kita harus punya ketahanan, kita harus punya kekuatan, keteguhan dalam menghadapi ini saudara.
Ya. Bagaimanapun ini tidak bisa kita hindari. Kita harus hadapi ini. Nah, coba saudara kita akan lihat dulu ya di Daniel 12 ayat 1 sampai 13. Sebentar saja. Karena itu nanti bicara cukup jelas tentang masa akhir zaman. Ya, saya akan bacakan. Pada waktu itu akan muncul Mikael. Ingat saudara, tadi sudah dituliskan juga pada saat itu. Nah, kita lihat di dalam Matius 24 ayat 21 disebutkan pada saat itu. Kemudian di dalam Daniel 12 ayat 1 kembali diulang. Pada waktu itu, waktu apa? Lagi-lagi waktu kesusahan Yakub atau waktu kesusahan besar. Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak bangsamu. Dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar seperti yang belum pernah terjadi. Sudah 3 kali loh kalimat ini diulang saudara. Seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni semua orang yang akan didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Ya. Kalau kita sudah terpilih, tadi di dalam Matius jelaskan orang terpilih saja masih bisa disesatkan. Tetapi kita yang benar-benar terpilih dan tertulis nama kita di dalam kitab kehidupan Bapa Yahweh, kita akan diselamatkan. Jadi jangan kecil hati kalau saudara pada saat ini mengalami satu tadi kesusahan besar. Saudara kan diselamatkan. Tapi kuncinya tadi yang ada di dalam apa tadi? Ulangan bahwa kita harus mencari dan menemukan Dia. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Saya lanjutkan. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni semua orang yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak di antara orang-orang itu yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Lihat saudara, pada masa kesusahan besar, orang-orang yang tertidur di dalam debu tanah, ini artinya orang-orang yang mati itu akan dibangunkan, akan dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk menjadi malu dan kejijikan yang kekal. Jadi orang yang mati akan dibangkitkan, sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mendapatkan kejijikan yang kekal. Berarti di situ ada judgment, ada penghakiman saudara. Pada masa kesusahan besar itu, ya. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang selama-lamanya. Tetapi engkau hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Sampai ayat berapa tadi? 13. Kemudian aku, Daniel, melihat dan tampaklah 2 orang lain yang berdiri, seorang di tepi sungai di sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan seorang berkata kepada yang mengenakan lenan yang ada di atas air sungai itu, sampai kapan akhir dari hal-hal yang ajaib ini? Dan aku mendengar orang yang berpakaian lenan yang ada di atas sungai itu ketika ia mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke surga, ke Samayim dan bersumpah demi nama Dia yang hidup selamanya, maka akan ada 1 masa, 2 masa dan setengah masa, 3,5 masa saudara ya. Dan ketika berakhir perpecahan kekuatan umat yang kudus, maka berakhirlah semuanya itu. Dan aku mendengar tetapi aku tidak memahaminya. Kemudian aku berkata, ya Tuhanku, apakah akhir dari segala hal ini? Dan Dia berkata, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tertutup dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan dibersihkan dan disucikan dan dimurnikan, namun orang-orang jahat akan berbuat jahat. Ya, akan ada pemerintahan yang keji dan pembinasa yang keji, dan tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya, tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Tadi saya sampaikan saudara,
Kenapa saudara-saudara kita yang lain justru sekarang seperti menghakimi kita? Karena mereka tidak memahaminya. Mereka termasuk dalam bilangan orang jahat. Dan dari waktu itu kurban terus-menerus dihapuskan. Dan kekejian yang membinasakan itu ditetapkan. Ada 1290 hari. Itu sama dengan 3,5 tahun. Diberkatilah orang yang menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Namun engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, karena engkau akan beristirahat dan bangkit untuk mendapat bagianmu pada akhir zaman. Nah saudara, kalau kita bertahan di ayat terakhir tadi, kalau kita bertahan selama masa itu, Elohim akan selamatkan kita. Nah saudara yang terkasih, ini masih menjadi studi ya, perlu kita gali lagi. Entah suatu saat nanti saya akan diskusi dengan Pak Gembala. Kalau kita harus menghadapi masa ini, ya, katakanlah kita belum diangkat gitu ya, kita harus menghadapi ini, kita harus mencapai di masa yang akhir saudara. Supaya apa? Nama kita tidak tercoret di dalam dari kitab kehidupan. Nah saudara yang terkasih, sekali lagi, saya tahu, saya menyadari bahwa saat ini saat-saat sulit. Kita menghadapi tantangan yang gak mudah. Semua negara mengalami, seluruh dunia mengalami. Jadi kalau saudara coba selidiki, perhatikan, itu kan juga banyak diinformasikan ya. Di negara-negara luar pun juga sekarang ini mengalami hal yang sama. Ya. Ketika mereka ini menolak itu, mereka sudah tidak lagi bisa bekerja. Mereka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk belajar. Mereka tidak bisa menikmati social security. Mereka tidak bisa menikmati pelayanan publik dan semua hal yang sifatnya itu untuk keperluan kita. Hingga akhirnya orang mulai goyah, hingga akhirnya orang mulai menerima itu, saudara. Nah, saya ingatkan supaya kita betul-betul berada di dalam iman kita, ya, tidak goyah, endurance sampai pada akhirnya. Ya. Malah mati Pak. Nah, kalau tadi kita diceritakan tentang bagaimana Yakub secara rohani atau secara spiritual berbicara tentang kita akan dibuang dan dihancurkan. Di dalam Yeremia 31, Bapa Yahweh menjanjikan adanya satu pemulihan. Pengertian pemulihan itu berasal dari, katakanlah begini saudara, kalau kita dipulihkan itu berangkat dari mana saudara? Dari sesuatu yang gagal, sesuatu yang rusak, sesuatu yang sudah hancur, baru dipulihkan. Bukan sesuatu yang baru tiba-tiba muncul, itu bukan pemulihan. Tetapi pemulihan itu muncul ya karena didahului oleh adanya satu kehancuran, oleh adanya satu kegagalan, oleh adanya satu pembuangan, saudara. Kalau ini bicara harafiah, memang orang Israel itu akhirnya kembali ke tanahnya. Secara teritori, secara budaya, secara agama, mereka kembali ke tanah Israel yang sekarang ada di Timur Tengah itu, saudara. Ya, mereka secara gradual dari tahun ke tahun ini, kalau saudara lihat gambarnya ini, tahun ini mereka melakukan aliyah ya, atau pemulangan kembali orang-orang Israel ke tanah yang diperjanjikan di Israel itu pada tahun ini mengalami kenaikan paling besar selama sejarah sejak tahun 73. Jadi 4.000 US imigran, ya, imigran Amerika pulang kembali ke Israel, ya, tahun ini. Ini ya tahun ini, karena ini baru hari ini diberitakan atau kemarin tidak salah. The highest annual figure since 1973. Jadi jumlah yang paling besar, jumlah yang paling tinggi sejak dilakukan aliyah tahun 73. Sekalipun sebenarnya mereka sudah melakukan itu bahkan sebelum tahun 48. Ya. Ini seperti yang sudah dinubuatkan di dalam Ezra dan Nehemia.
Nah, Ezra dan Nehemia juga menceritakan tentang pemulihan Israel, pemulihan Yakub, karena Yakub itu kan juga namanya Israel gitu ya. Ini digenapi di tahun 1948 ketika Israel ini menyatakan sebagai sovereign country atau negara yang berdaulat, negara yang merdeka dengan segala bentuk pemerintahan dia. Ya. Secara harafiah berbicara memang tentang Israel. Tetapi bagaimana kalau ini berbicara spiritual? Ya, berbicara tentang kehidupan kita. Tadi saya sampaikan bahwa apa yang dialami Yakub dalam masa kesusahan besar itu, itulah yang dialami kita. Karena kita juga adalah Israel. Kita juga adalah Yakub, kita adalah keturunan Yakub. Nah, saudara yang terkasih, kita dijanjikan oleh Bapa Yahweh, kita akan dipulihkan. Pemulihannya pemulihan total, tidak hanya pemulihan parsial. Kalau sekarang ini pemulihannya parsial untuk orang Israel, saudara. Mereka dibuang ke Babel, ke Babilonia, mereka pulang, diselamatkan. Kemudian mereka dibuang lagi ke Mesir, diselamatkan lagi. Pada zaman pemerintahan Romawi, jadi ini sebenarnya digambarkan tadi saya sudah sampaikan, digambarkan oleh 4 binatang, ya. Nah, nanti sebenarnya binatang keempat ini kan tidak menyerupai apa-apa, disebutkan hanya sebagai beast. Nah, itu nanti akan bicara apa, tapi karena saya tidak membahas itu pada malam hari ini, kita bahas yang lain. Ya, pada prinsipnya bahwa orang Israel ini sekarang sudah dipulihkan, tetapi belum sepenuhnya, bukan pemulihan total. Nah, saudara yang terkasih, saat ini mereka ini masih mengalami ancaman yang luar biasa. Setiap malam mereka tidak bisa tidur, karena setiap malam apa? Ada ancaman-ancaman roket, baik dari Lebanon, baik dari Gaza, bahkan dari Suriah. Dikepung loh saudara. Bagian utara Lebanon, bagian barat ada Gaza, bagian timur dia ada Suriah, belum lagi yang bagian selatan ada Iran. Tidak pernah bisa tidur Israel. Apakah ini bisa disebut sebagai pemulihan total? Belum. Sekalipun kalau saudara yang sering baca berita, kan sering kita mendengar ada istilah Abraham Accord atau perjanjian Abraham yang kemarin diinisiasi oleh Donald Trump di pemerintahan sebelumnya. Israel akhirnya merekonsiliasi hubungan diplomatiknya dengan Bahrain, dengan Maroko, dengan negara-negara Arab Spring di lingkungan Timur Tengah. Ya, bahkan yang saya dengar ini juga hampir melakukan perjanjian bisa dibilang perjanjian perdamaian dengan Saudi. Setelah nanti jika memang nanti MBS ya Muhammad bin Salman ini benar-benar jadi kaisar Saudi, bisa jadi ini akan damai dengan Israel. Tetapi perdamaian itu bukanlah perdamaian yang sejati. Karena di dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa mereka akan diserang. Mereka ini orang Israel ya. Orang-orang Yahudi, pada akhirnya mereka harus pergi. Matius 24 tadi sudah kita baca bersama-sama. Mereka akan pergi dari Yerusalem. Mereka akan menuju ke Yudea. Ya, tinggalkan semuanya. Mereka akan naik ke pegunungan. Pada akhirnya di Yerusalem nanti akan ada peperangan militer yang begitu dahsyat, saudara. Kalau saat ini mereka hidup dengan seolah-olah tenang gitu ya. Sudah ada Abraham Accord, ada perjanjian Abraham dengan beberapa negara Arab Spring di sekitar negara itu seolah-olah oke damai. Tapi itu bukan pemulihan total. Pemulihan total Israel, pemulihan total Yakub itu terjadi setelah masa akhir zaman. Mereka akan diselamatkan Bapa Yahweh. Di dalam Yeremia 31 ayat 1 sampai 8 dikatakan bahwa Israel ini akan kembali ke tanah dari pelarian di Yudea yang ada di pegunungan. Mereka akan kembali ke Yerusalem. Tamborin-tamborinnya akan dihias kembali.
Mereka akan bernyanyi sorak-sorai. Itu adalah pemulihan total, pemulihan yang sejati dari Israel. Tetapi syaratnya adalah mereka akan mengalami kesusahan yang sangat dahsyat dulu, saudara. Kesusahan Yakub. Kemudian di dalam Yehezkiel 39-nya 25 sampai 29 nanti dibaca sendiri di rumah. Ya. Ini juga menceritakan bagaimana Yerusalem, Israel dipulihkan sedemikian rupa. Bapa Yahweh memulihkan. Nah, ini berbicara bagaimana Israel akan menjadi satu nation nanti di bawah kepemimpinan Yeshua HaMashiach, saudara. Dan kita yang terpilih, yang sudah bertahan sampai pada masa akhir, kita akan menjadi bagian di dalam Israel yang sejati. Israel yang dipulihkan secara total, saudara. Tapi kalau kita enggak bertahan, ya maaf, kita tidak akan pernah bisa menjadi bagian di dalam kerajaan itu. Kita tidak akan pernah menjadi bagian di dalam pemerintahan Yeshua HaMashiach. Yang terakhir, saudara, saya tidak akan lama. Kita akan buka di dalam Yesaya 4 ayat 3. Ini menjadi ayat penutup kita. Yesaya 4 ayat 3. Dan akan terjadi, dia yang tertinggal di Sion, dan dia yang tersisa di mana? Yerusalem. Ia akan disebut kudus. Bahkan setiap orang yang tertulis di antara yang hidup di Yerusalem. Judulnya perikop adalah Yerusalem akan dipulihkan. Israel akan dipulihkan, Yakub akan dipulihkan. Dikatakan akan terjadi dia yang tertinggal di Sion. Orang yang bertahan, orang yang endurance sampai terakhir. Jadi kalau berkali-kali disampaikan, tadi juga pemimpin pujian sampaikan, ayo kita, iman kita harus teguh. Itu jangan hanya normatif. Normatif itu hanya, ya sambil lalu gitu, saudara. Tetapi betul-betul kita endurance. Endurance itu diuji benar-benar, itu bagaimana kita bisa bertahan terhadap ujian itu. Saat ini kita di dalam masa ini, saudara. Pra kesusahan besar. Bagaimana kita bisa endurance? Belum masuk ke kesusahan besar saja kita sudah menyerah. Nah, saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita punya keteguhan, punya endurance yang tinggi supaya kita diselamatkan. Karena kita akan menjadi bilangan yang tertinggal di Sion. Ya. Kita akan menjadi bilangan yang diperhitungkan oleh Bapa Yahweh. Di dalam Wahyu 13 ayat 7 sampai 10 juga disebutkan bahwa orang-orang yang tertinggal, orang yang bertahan, orang-orang kudus Yahweh, disebutkan orang-orang kudus loh. Ya, sehingga kemarin saya juga sempat diskusi dengan Pak Nino, karena kalau orang kudus nggak mungkin tertinggal, Pak. Dia harusnya ikut rapture, kan gitu logikanya ya. Tapi ini disebutkan orang-orang kudus yang ada sampai pada akhir perjuangan. Dan dia tetap memegang teguh imannya, dia diselamatkan. Kemudian Matius 24 ayat 13 dan 29 ayat 30. Bisa kita baca di rumah nanti. Bahwa orang-orang yang bertahan, orang-orang yang terus menjaga imannya, apapun, at any cost. At any cost itu kalau bahasa sederhananya, apapun resikonya, itu dihadapi, Yahweh Elohim selamatkan kita. Amin, saudara. Mau nggak kita sekarang ini punya keberanian? Berani dulu. Kalau takut pasti takut. Tapi kita berani dulu untuk mengambil keputusan ini. Saya akan bertahan. Saya akan betul-betul bertahan terhadap keputusan saya untuk taat kepada Bapa Yahweh. Saya tidak akan menerima bilangan binatang itu. Saya tidak akan menerima simbol bilangan binatang itu. Saya akan bertahan sampai kapanpun. Saya akan terpilih, saya akan masuk di dalam kitab kehidupan yang maha tinggi. Saya akan terus bertahan sampai Tuhan jemput saya. Nah, saudara yang terkasih, malam hari ini pesan yang ingin saya sampaikan hanya satu ini sebenarnya, saudara. Sehingga kenapa pada pagi tadi saya merasakan ini enggak sesuai dengan apa yang saya siapkan pagi. Sehingga akhirnya berubah, sorenya berubah,
bahasan kita yang ingin saya sampaikan, supaya ini menjadi sangu, ya. Memang ini enggak mudah, tetapi percayalah, kalau kita lari, kita mencari dan menemukan Elohim, Elohim selamatkan kita, amin. Saat ini memang susah jalannya, kita mau ke sana ketabrak, tapi kalau mau cari dan mau menemukan suara Bapa Yahweh, Dia pasti akan menjawab kita. Dia akan jaga kita. Tadi saja jelas di kitab Daniel, Mikael, sang penghulu malaikat, itu akan menyertai kita. Kenapa kita takut? Saat ini ambillah keputusan untuk berani. Ya, berani menghadapi. Kembali lagi, kalau Torah saja kita ikuti, yang adalah hukum dari Elohim, pengajaran dari Elohim, hal-hal yang di luar dari itu tentu kita bisa tolak, saudara. Kita harus berani untuk menyatakan sikap. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati.